Selamat berjumpa lagi dengan Kotianus. Kita, Bang Komar, Bang Tigor, dan Bang Yasin. Ini kita mau bicara apa nih Bang ya? Kita mau ngobrolin apa nih? Wah, kemarin itu masih menarik menurut saya penyampaian Pak Prabowo di depan acara PKB itu mengenai utusan partai yang masuk menjadi menteri. Apa dia bilang situ Bang? Jadi dia sampaikan bahwa kalau masuk menjadi menteri agar profesional dan jangan memanfaatkan secara salah APBN dan APBD itu. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Artinya jangan korupsi lah, jangan menyalahgunakan anggaran yang ada yang ada tujuannya sebenarnya, lalu kemudian disunat atau dikorup oleh teman-teman yang berasal dari situ. Oke Bang, kalau dalam sudut pandang saya salut dengan Prabowo ya. Artinya Prabowo ini kan membuat kultur baru. Hal seperti ini tidak dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Kalau Jokowi bahkan diam-diam, silakan korupsi, silakan apa, tapi nanti gua pencet lo, gitu kurang lebih kan. Jadi bahkan oleh SBY juga nggak begitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu bagus. Yang pertama dalam konteks kabinet Prabowo yang gemoy itu ya, kita soroti dulu ya. Itu kan kalau struktur organisasi itu kan hampir mirip dengan badan, Bang, dengan bodi kita. Kalau badan kita gemuk ya lambat lah kita bergerakan. Banyak kolesterol menumpuk di situ, diabetes di situ. Tetapi kan kalau misalnya gemuknya itu gemuk sehat, artinya ada otot-ototnya, itu nggak ada masalah. Nah inilah mungkin yang ingin diisyaratkan oleh Prabowo, gemuk tapi sehat. Artinya tidak ada kolesterol di situ, tidak ada korupsi di situ. Nah ini kan persoalan korupsi kan kita lihat ya, memang ini kan sudah menyeluruh ya. Kita bicara tentang korupsi ini kan semua orang udah tahu lah ya. Apa saja dikorupsikan dari ujung rambut sampai kepala, dari mulai yang atas sampai yang bawah. Orang masuk pekerjaan aja kan pakai duit ya kan. Semua seperti itu. Tapi oke lah, itu kita tidak bahas itu. Malah saya mendaftar bayar. Oh banyak itu Bang. Banyak kasusnya tuh. Instansi itu banyak. Jadi memang itu udah masif korupsi itu. Tapi kita sekarang fokus saja pada pembahasan tentang apa yang dikatakan oleh Prabowo di dalam acara forum legislatif PKB itu. Itu menurut saya bagus. Artinya satu langkah awal isyarat. Karena kan begini, seperti yang saya katakan tadi, di era Jokowi itu kan malah dijadikan alat. Silakan korupsi tapi nanti dicatat, kemudian nanti dikeluarkan pada waktunya. Ini tidak terjadi kayaknya di era Prabowo. Jadi Prabowo sudah mengingatkan. Dan bagus juga karena kan banyak kasus-kasus ketua-ketua partai yang terlibat, seperti misalnya kasus impor sapi dulu kan ketua partai tertentu lah ya, kita tidak sebut namanya, itu kan justru dia dijebak oleh partnernya sendiri kan. Artinya informasi itu kan keluar dari partnernya sendiri, partner usahanya sendiri kan. Artinya menteri-menteri itu jangan terlalu percayalah kepada orang-orang yang diajak bisnis sama dia, karena bisa jadi itu sebuah jebakan atau operasi tertentu bagi dirinya kan. Karena kan di kabinet ini sekarang Bang Yasin, kabinet ini kan plural dari mana-mana, tentu kan tidak seragam, tentu ada yang jealous satu dengan yang lainnya, saling memata-matai. Ini
harus juga dimengerti oleh para menteri. Jangan sampai mereka asik-asik aja gitu loh, melakukan transaksi ini, transaksi itu. Padahal dia dimata-matai oleh teman sejawatnya juga. Karena gelondongan berasal dari mana-mana ya. Menteri-menteri berasal dari mana-mana. Kita tidak tahu apakah musuh dalam selimut atau tidak. Jadi yang menurut saya apa yang dilakukan Prabowo ini bagus lah. Ya satu langkah yang bagus sekali. Ya mudah-mudahan, kalau saya sih percaya pada Prabowo ya. Prabowo ini kan dia orang yang tangguh menurut saya. Dia beberapa kali mencalonkan diri, gagal, dan akhirnya maju, dan akhirnya berhasil. Walaupun tentu apa yang dilakukan dengan Jokowi dan Gibran itu menurut saya hanya taktis saja ya. Tapi menurut saya luar biasa lah, mampu dia melakukan itu. Dan kemudian mudah-mudahan macan Asia seperti yang dicita-citakan, Indonesia menjadi macan Asia, terwujud. Dan kita dukung lah langkah-langkahnya. Memang kita menunggu semua pidato dia pada waktu pelantikan nanti. Dan kabinet model apa yang terbentuk nanti itu memang kita sedang tunggu. Dan kita hanya mendapat informasi sedikit saja kan. Dan sedikit saja ini kan sama juga kita sedang kehausan mendapatkan setetes air ya. Kemarin apa yang dikatakan Prabowo itu ya setetes air lah, dapat melepaskan dahaga kita. Ya Bang Komar, jadi kita semua ini rakyat memang kangen terhadap pemimpin yang memiliki integritas tinggi, yang menjaga bangsanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan yang terakhir ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, keempat hal itu tertanam karena kita pelajari itu mulai dari SD, dan kemudian tertanam dalam pikiran kita bahwa pemimpin ini seharusnya menjaga itu. Lalu bagaimana dengan pidato Pak Prabowo di depan PKB kemarin? Itu pidato yang bagai menyiram air ke kita ketika kita sedang dalam kepanasan, kehausan gitu. Sehingga kita menyambut dengan sangat baik. Cuman memang ini baru sebagian gitu. Masih banyak hal yang terkait dengan itu yang perlu Pak Prabowo tunjukkan sikap konsistensinya. Misalnya begini, menterinya yang dari partai-partai itu tentu jangan jadikan tempat atau jangan jadikan departemen kementerian itu menjadi sumber pendapatannya untuk keperluan partai atau untuk keperluan pribadinya. Mumpung lagi menjabat lalu kemudian dapat. Tetapi juga kalangan profesional yang direkrut sangat mungkin seperti itu. Artinya begini, ketika menteri itu diusulkan oleh kalangan oligarki, oleh kalangan pengusaha, pasti ada kaitannya dengan kepentingan usaha yang mereka sedang lakukan. Nah, ini persoalan utama adalah akan terganggu sikap keadilan dari menteri itu ketika dia merasa ada beban moral atas peranan pengusaha itu yang mengusulkan dia kepada Pak Prabowo. Ini hal-hal seperti ini bisa dihindari. Yang kedua, turunannya ke bawah. Saya dengar ada tuh yang namanya dirjen-dirjen itu yang dilelang. Karena demikian gemuknya dari sudut kesempatan untuk korup, sehingga lelangnya itu harganya sampai dengan 2 triliun rupiah. Itu luar biasa kan? Besar sekali. Kalau partai itu dibiayain 2 triliun saja dengan pengelolaan yang bagus, wah itu kuat sekali. Biasanya itu hanya 100 miliar, 200 miliar, paling tinggi 500 miliar, udah cukup. Lah ini satu dirjen aja, karena peranan yang sangat urgen, sangat penting, dan menjadi tempat lalu lintasnya komoditi yang
sangat dibutuhkan. Lalu kemudian dipasang dengan harga lelangan sampai 2 triliun. Nah, ini dengar-dengar ada yang seperti itu. Kalau ini yang ada lalu kemudian berlanjut, maka ya bobol juga. Sebab begini, yang akan terjadi kan masyarakat yang menderita diakibatkan oleh kelakuan koruptif dari para menteri ini, dari para dirjen. Apa yang terjadi adalah bahwa masyarakat itu akan mengalami kenaikan harga atau menderita diakibatkan karena harga-harga yang tinggi dari komoditas yang mereka perlukan. Katakanlah yang sering terjadi itu adalah di beras, kemudian bawang, daging, sampai kepada hal-hal yang tidak masuk di akal sebenarnya, misalnya sayur mayur. Begini-begini kadang-kadang kita mengimpor cabai. Kan ini masalah. Di satu sisi masyarakat mengalami menderita diakibatkan karena harga yang tinggi. Di sisi lain karena kebijakan yang tidak objektif, tidak berkeadilan dari menteri ataupun para dirjen itu di bawahnya, mengakibatkan petani mengalami kesulitan. Jadi mereka menjual berasnya sangat murah, tetapi begitu lihat di pasar sangat tinggi harganya. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan karena harga yang tinggi. Demikian dengan hasil-hasil pertanian lain, ya cabai, ya bawang. Itu bawang putih tidak ada yang mau produksi, karena kenapa? Dia bilang, kalau saya produksi bawang putih, harganya belum pernah sampai Rp4.000. Jadi itu dibuat itu supaya petani itu enggan berproduksi bawang putih. Akibatnya kan 95% dari bawang putih yang dikonsumsi di Indonesia itu adalah impor. Nah, kalau kayak gitu keadaannya, artinya ada kesempatan kerja dari para petani yang dipinggirkan, diakibatkan karena kebijakan impor. Kuota tekstil juga seperti itu, mengalami problem yang sama. Impor tekstil yang berlebihan atau reekspor tekstil yang sebenarnya berasal dari daerah-daerah lain mematikan tekstil dalam negeri. Dan ini semua sumbernya seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo, permainan para menteri yang bertujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri atau kelompoknya. Kalau ini yang terus berlanjut, jangan sampai. Ya, karena itu indah sekali sebenarnya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, tapi jangan sampai sama dengan Pak Jokowi. Apa saja yang disampaikan oleh Pak Jokowi, prakteknya pasti sebaliknya. Kalau itu yang terjadi kan mengerikan. Saya kira itu, dan saya kira Bang Tigor banyak juga hal-hal yang mungkin bagus kalau disampaikan. Jadi saya termasuk orang yang optimis ya dengan pernyataan Presiden Prabowo itu, bahwa dia menghalangi untuk ketua partai-partai itu mengambil kesempatan dana dari APBN atau APBD. Tapi sebetulnya itu nanti kita lihat bagaimana pandangan dia waktu pidato pertama dia dilantik jadi presiden. Karena kelihatannya harus kita kritisi, karena ini kan kelihatannya sudah gemuk ya, kabinetnya ini. Konon kabarnya kan antara 44 sampai 46. Saya tadi melakukan riset ya di beberapa negara, bahwa jumlah menteri yang paling banyak itu yang saya lihat sekarang itu adalah di India, itu sekitar 56. Tapi di luar itu, karena India juga mungkin sangat besar ya penduduknya, tapi Cina aja cuma 26 ya. Inggris itu 22, Vietnam 25, bahkan Rusia itu cuma 21 gitu. Nah, nanti kita amati nih Prabowo waktu dilantik itu bagaimana dia memberikan pernyataan ke masyarakat bahwa 44 orang yang akan diangkat itu memang bukan hanya sekedar akomodasi, karena kalau itu akomodasi ke partai, maka
sebetulnya semakin banyak yang nanti kabinet itu semakin banyak yang menggerogoti gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi, artinya Bang Tigor ingin mengatakan tegas-tegas aja lah, jangan sampai iya, terperosok sama dengan presiden sebelumnya ya, begitu ya? Betul ya. Jadi jangan apa yang dipikirkan dan apa yang dilaksanakan beda gitu kan. Kita kan dia harus apa namanya? Tadi kata Bang Komar tadi itu kita ini kan udah 10 tahun kita dibohongin nih gitu kan. Jadi jangan angin surga lah. Jadi kita lihat ininya harus benar-benar. Makanya kalau saya 100 hari pertama itu sangat penting untuk Prabowo untuk membuktikan bahwa apa yang dipikirinya itu adalah juga apa yang dilaksanakan. Kan kemarin juga kita senang loh waktu dia ngomong melalui telepon di Komisi 3 bahwa gaji hakim akan diperhatikan dan dia menyatakan di situ silahkan telisik rekam jejak saya semenjak pidato di mana saja saya ingin selalu bahwa hakim itu harus diapresiasi supaya korupsi di Indonesia hilang. Jadi artinya dia sebetulnya membuka dirinya untuk melihat latar ke belakang data-data digitalnya itu, maka kita sangat berharap di situ. Begitu, Bang. Jadi kalau melihat dari organisasional teori, kan seharusnya berasal dari apa yang hendak diutamakan dicapai oleh presiden kali ini. Nah, itu kan dibuat roadmap-nya, berdasar atau skenario plan-nya bagaimana, lalu kemudian berdasarkan itu organisasinya dikembangkan. Nah, 44 atau 46 menteri ini dalam roadmap yang disiapkan itu atau skenario plan yang disiapkan oleh Prabowo itu akan berperan kayak apa sih? Kayak gitu. Nah, saya kira ini perlu dijelaskan kepada masyarakat supaya kita bisa nagih juga kepada menteri-menteri itu. Waktu kita ketemu, Pak Presiden itu mengharapkan ada begini loh. Jangan sampai sehingga pidato Presiden pun memuat hal-hal yang seperti itu sehingga kita lihat, karena kita gini, kita ini kalau urusan luar negeri itu penting, tetapi urusan dalam negeri kita ini banyak sekali dan perlu dikerjakan dengan baik itu. Yang kedua nanti. Sebentar Bang ya. Jadi ini kan dia mau bentuk kabinet gemuk ya antara 44 sampai 46. Dan umurnya Prabowo ini kan kalau nggak salah udah kepala 7 kan. Jadi kan span of control-nya kan sebelumnya kan semakin meluas karena zamannya Jokowi itu kan 34. Artinya dia kan kalau Jokowi itu tiap hari manggil menteri, misalnya tiap hari kan udah 43 hari baru ketemu lagi kan gitu ininya ya. Nah ada handicap juga ada Prabowo karena wakilnya ini kan si Fufu Fafa ini bagaimana ini kan harusnya kan nggak bisa didelegate ke wakilnya kan gitu kan. Jadi boro-boro wakil presidennya mau ngasih guidance sama menterinya, dia sendiri yang mungkin yang harus diinikan. Nah ini juga jadi masalah tersendiri tuh Bang. Oh ada. Ya, ini memang ini nanti Bang ada problem manajemen di dalam ini. Saya melihat kan Prabowo ini kan dia minat pada masalah-masalah internasional ya. Dia bilang pemimpin-pemimpin dunia itu tidak bijak. Nah saya berharap agar ucapan itu ditindaklanjuti. Artinya apa? Artinya Prabowo ini mungkin akan menjadi tokoh go internasional, ya. Dan dia banyak bergerak di bidang itu. Misalnya lobby-lobby tentang Palestina, Israel dan seterusnya. Tunggu dulu. Jadi Abang bermaksud kalau Pak Prabowo go internasional yang ngurus dalam negeri Gibran? Nah itu maksud saya. Jadi nanti ada problem di situ. Sementara orang yang mengurus dalam negeri itu kan nanti Gibran. Gibran ini kan umum sudah tahu bahwa dia punya problem mental ya. Dan tentu kapasitas dan kualitasnya juga tidak memadai. Ini nanti akan jadi problem Bang. Itu juga sebagai catatan kita itu. Ya itu memang seperti kata Bang Tigor tadi. Span of control dari seorang pemimpin itu berjalan sesuai dengan kapasitasnya. Dan bayangkan kalau jadi 44 menteri kementeriannya, kita ketahui rapat itu lebih dari 20 orang. Itu menjadi tidak berarti apa-apa. Artinya partisipasi orang menjadi semakin kecil. Jadi anggota rapat itu. Jadi rapat-rapat kabinet nantinya, kalau dihadiri oleh 44 orang, dapat dibayangkan kayak gimana. Kalau
Bang Tigor dulu jadi direktur gimana? 44 orang hadir rapat tuh gimana? Wah, itu sangat tidak efisien. Waktu kita di Krakatau aja kan anak usaha cuman 12, tapi itu pun dibatasi bicaranya maksimum 10 menit. Coba bayangin kalau menteri ya, mereka rapat paripurnya itu 10 menit kali 44 berarti kan 440 menit. Ya. Jadi nanti akan banyak itu yang menteri diam aja itu nggak bisa ini, karena kalau 400 menit dibagi 60 kan berapa? Udah hampir 7 jam sendiri kan? Ya. Jadi kan ini kelihatannya mau diandalkan pada menko-menkonya yang akan ngurusin. Nah, ini akan menjadi bias karena saya lihat menkonya siapa, menko keamanannya mungkin oke-oke aja. Tetapi begitu masuk ke menko ekonomi, berulang lagi urusannya karena saya dengar menko ekonominya adalah orang-orang yang berpengalaman di zaman Jokowi. Lah banyak kepalsuan-kepalsuan yang akan muncul lagi itu kalau itu yang terjadi. Terus bagaimana kendalinya ke bawah? Jadi memang kita ini dalam membangun organisasi sama dengan cara orang malas bikin organisasi itu. Jadi supaya dia tidak bekerja lagi, dia semua pekerjaan itu dilimpahkan sedetail mungkin kepada para menterinya, lalu kemudian berharap bahwa para menteri itulah yang akan menyelesaikan, betul-betul membantu. Padahal peranannya sebenarnya para menteri itu kan membantu aja. Orang yang menyelesaikan problem-problem itu adalah presiden sebenarnya, kan harusnya seperti itu di dalamnya. Jadi masukan dari para menteri, presiden mengambil keputusan dan bisa bertanggungjawabkan bahwa ini penting untuk dilakukan. Jangan kayak Jokowi, begitu ditanya dia bilang, wah urusan IKN itu sebenarnya bukan ide saya. Lah kan gila itu. Masa persoalannya sedemikian dasar ratusan triliun kebutuhannya sampai 500-600 triliun dan didorong sedemikian rupa supaya terlaksana. Oh dia bilang bukan urusan saya gitu. Gawat itu kayak gitu-gitu. Nah, jadi Pak Prabowo harus ingat bahwa tetaplah seluruh persoalan itu menjadi keputusan dia. Tetaplah seluruh persoalan itu masuk di dalam bright idea dia. Jadi ide-ide cemerlang dia yang diturunkan untuk menyelesaikan pertahanan, perekonomian, perdagangan dan macam-macam yang menjadi urusan negara. Jangan mengandalkan para menteri. Dan Bang Yasin, saya ingin Prabowo ya pada saat pelantikannya itu meniru pernyataan dari Presiden Cina. Nah, jadi dia bilang begini, kan di situ nanti ada Mahkamah Agung kan waktu dia dilantik itu kan, hai para hakim, siapkan untuk kami 47 peti mati. Kami ada yang korupsi maka ditembak untuk mati gitu. Dia harus berani dan itu baru cakep dia. Jadi jangan hanya ngomong aja, suruh siapkan aja peti mati. Siapa yang korupsi ditembak mati gitu kan. Itu kalau menurut saya itu shock terapi itu. Kalau Pak Prabowo melakukan itu dan saya masuk salah satu di antara calon menteri, saya mengundurkan diri cepat. Tapi nggak ikut. Mengerikan itu. Nah, coba kalau Pak Prabowo kayak gitu, masih ada nggak yang mau jadi menteri itu? Wah, asik itu. Hebat itu. Pokoknya kita lihat saja pidatonya seperti apa nanti. Ya. Kita evaluasi lagi. Oke. Oke, saya kira kita cukupkan ya obrolan kita ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi besok malam. Happy weekend.